Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan secara lengkap tentang senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Kemudian bagaimana pembagian dalam senyawa hidrokarbon berdasarkan misalnya bentuknya, bentuk rantai gitu, terus kedudukan dan posisi rantai karbon dan sebagainya. Nah, di sini pada pertemuan ini kita akan khusus membahas tentang senyawa hidrokarbon. Salah satunya ada alkana, alkena, dan alkuna. Namun, pada kesempatan ini, saya akan lebih berfokus pada senyawa alkana. Ya, termasuk juga nanti kita akan mempelajari tata nama yang berlaku di senyawa alkana. Nah, biasa ini ada sedikit pengantar. Nah, perhatikan. Nah, ini di depan ini saya gambarkan ya. Ini ada gambar pisang ya, pisang yang berwarna kuning. Wah, ini awalnya ini pisangnya berwarna hijau, lama-lama berwarna kuning. Nah, kemudian kita sering nggak sih memperhatikan bahwa ketika pisang yang sudah kita ambil misalnya awalnya itu berwarna hijau, lama-lama dia akan matang ya, berwarna kuning, terus kemudian lama-lama akan busuk. Kenapa sih bisa? Nah, sebenarnya ini ada penjelasannya. Nah, ada dua yang sangat bisa kita menjadi perhatian. Misalnya, yang pertama itu adalah warna ya, adanya perubahan warna dari warna hijau menjadi warna kuning sampai kuning kecoklatan ya, dari matang sampai sangat matang sekali nih, bahkan lama-lama nanti bakal busuk. Nah, kemudian yang kedua itu adalah aroma ya, ada aroma yang khas dari buah pisang. Nah, sebetulnya bisa kita cari tahu sebenarnya kenapa uh, keduanya bisa menghasilkan suatu gejala atau fenomena seperti itu. Nah, karena kita membahasnya senyawa hidrokarbon, nah sebetulnya ini karena di dalam buah pisang itu mengandung senyawa hidrokarbon. Nah, salah satunya adalah yang pertama yang berkaitan dengan aroma. Nah, aroma pisang itu kan sangat khas ya. Nah, di dalam buah pisang itu dia mengandung yang namanya senyawa ester. Nah, senyawa ester itu dikenal dengan senyawa yang sangat memiliki aroma khas. Jadi sebetulnya kalau kita itu uh, belajar kimia organik, kita bisa tuh memproduksi atau mensintesis ya senyawa ester. Nah, aromanya akan khas aroma pisang seperti itu. Bisa juga digunakan untuk parfum. Misalnya ingin menggunakan parfum pisang itu bisa juga. Nah, kemudian yang kedua, perubahan warnanya terjadi dari warna hijau sampai warna kuning, bahkan ini sampai warna kuning kecoklatan ya. Ini itu karena di dalam buah pisang itu mengandung senyawa asetilen. Nah, asetilen itu memiliki rumus seperti ini, tak gambarkan nih. CH2, CH2 ya. Karena di depan ini C-nya sudah mengikat dua atoma, maka dia masih memiliki berapa tangan? Ya, dia masih memiliki dua tangan lagi karena tangannya atom karbon itu kan 4. Nah, jadi CH2 ini ikatannya dua, jadi dia double bond. Nah, terus di sini adalah CH2 ya. Bisa dimengerti ya dari sini ya. Nah, struktur ini kalau digambarkan sederhana itu bisa kita tulis C2H4. Nah, ini adalah salah satu senyawa asetilen. Ini kita nanti bisa pelajari pada senyawa alkena. Nah, seperti itu ya. Nah, nah tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, nah kemarin kan kita sudah mempelajari tuh tentang senyawa hidrokarbon, itu pembagiannya bagaimana, terus mind mappingnya dari senyawa hidrokarbon itu gimana, peta konsepnya bagaimana. Nah, di sini kita akan sedikit lebih mengkhususkan pada senyawa alkana, dari strukturnya, kemudian dari tata nama senyawanya, sifat-sifat fisik pada alkana, alkena alkuna. Nah, pada alkana nanti sifatnya ada yang kimia ataupun ada yang fisika. Nah, yang kimia itu berdasarkan reaksi-reaksi ya. Nah, nanti akan kita pelajari setelah sifat fisik, kemudian kegunaan dari senyawa alkana itu sendiri. Nah, oke. Senyawa alkana. Ya, akan saya tekankan, alkana itu salah satu senyawa hidrokarbon
Nah, dia memiliki rumusan CnH2n plus 2 ya. Jadi N itu adalah jumlah atom karbon. Nah, jumlah atom C. Nah, ya. Jadi alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik. Nah, maksudnya alifatik di sini adalah senyawa yang dia terbuka. Nah, bedanya kalau yang terbuka itu sepanjang rantai, misalnya saya tuliskan rantai ya, ini rantai dari senyawa hidrokarbon. Mau saya tulis ke bawah, terus sini saya tambahin, ini dia adalah rantai terbuka. Nah, di sini alkana adalah rantai yang terbuka seperti ini. Ya, mau di sini ada cabang atau tidak, ya, yang jelas ini rantainya terbuka. Nah, karena dia tidak terhubung antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, itu tidak saling menutup. Karena kalau nanti menutup, namanya itu sudah siklik. Nah, siklik itu kalau tertutup. Nah, ini karena tidak saling terhubung antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, maka dia adalah senyawanya alifatik ya, atau terbuka. Nah, di sini disebutkan senyawa alifatik jenuh. Nah, kira-kira apa sih maksud dari senyawa alifatik jenuh? Nah, senyawa alifatik jenuh itu maksudnya dia kaya akan atom hidrogen. Nah, karena ini kalau misalnya CnH2n plus 2 ini hanya maksimal tidak? Iya, dia maksimal. Kalau saya misalnya punya satu atom C, dia akan mengikat berapa atom H? 4. Nah, ini saya tuliskan ya. C mengikat 4 atom H. Nah, ketika mengikat 4 atom H ini, nah, rumusannya yang terjadi apa ini? CnH2n plus 2 tidak? Iya ya. Kalau C-nya atomnya itu 1, otomatis atom H-nya itu juga dia akan 4 ya. Kita akan menggunakan rumusan yang 2n plus 2. Nah, kalau atom karbonnya 1, berarti di sini atom hanya yang diikat adalah sejumlah 4. Nah, makanya alkana pada senyawa hidrokarbon ini dia disebut dengan senyawa alifatik karena dia rantainya terbuka, kemudian dia jenuh. Jenuh itu kenapa? Ya, karena ini dia ikatannya tunggal ya. Jadi kalau nanti ada yang disebut jenuh, ikatannya itu pasti tunggal. Kalau nanti ada pertanyaan senyawa yang termasuk senyawa yang tidak jenuh, berarti dia harus memiliki ikatan rangkap. Terserah ya, mau rangkap 2 ataupun rangkap 3. Ingat ya, rangkap 2 biasa dikenal dengan istilah double bond, rangkap 3 biasa dikenal dengan istilah triple bond. Nah, ini salah satu ini struktur alkana. Selain ini ya, ini kan CH4 ya. Nah, ya kan? Ini bisa saya tuliskan CH4. Rumusannya ikutin rumusan CnH2n plus 2. Nah, di bawah sini juga ada juga ini. Ini kan atom C-nya kan 1. Bisa juga saya mengambil struktur alkana yang lain nih. Misalnya yang di bawah ini ditunjukkan dengan struktur atom C-nya sebanyak 3. Kalau atom C-nya sebanyak 3, maka yang sangat mungkin atom H yang diikat itu sebanyak berapa? Nah, kita tentukan aja ini. Saya tulis C, C, C ya. C-nya 3. Kita ingat, atom karbon itu dia memiliki ciri khas, memiliki karakteristik bahwa atom karbon itu mampu mengikat ikatan sebanyak 4. Nah, ini saya tulis. Nah, ini H ya, ini H ya. Ini juga H, ini juga H. Oke, ini sudah 4. Yang tengah gimana? Nah, yang tengah juga nggak mau kalah nih. Dia juga harus ikatannya harus 4. Tangannya harus 4. Nah, ini kurang berapa ini? Udah pakai 2. Di depan sama di belakang. Ini masih ada 2 lagi. CH, CH. Yang di belakang ini 3 lagi. CH, H. Ya, ini yang belakang juga H. Lengkap ya. Sehingga kalau saya tuliskan, nah ini, ya ini saya mengulang ya. Ini berarti ini C. Berapa atom H yang diikat? Ya, 3, CH3. Kemudian yang di tengah, oh ya, CH2. Kemudian yang di belakang juga, iya, CH3 juga. Nah, rumusan ini bisa kita sederhanakan lagi. Nah, kalau kita dituliskan, kita kelompokkan aja berdasarkan atom C sama H-nya. Ini bisa kita tulis lebih sederhana lagi dengan tulisan C sama H. Nah, atom C-nya adalah 3. Atom H-nya kita hitung berapa nih? 3 ditambah 2 tambah 3. Nah, C. 3 H 8. Nah, rumusan ini sudah mengikuti rumusan alkana ya. Nah,
Nah, jadi kalau senyawa alkana itu pasti dia akan patuh ya. Kita akan ngikutin rumusan JnH2n+2. Nah, oke. Nah, ini ada deret homolog alkana yang harus kalian hafal. Dari C1 sampai C10 ya. C1 itu adalah metana. Jadi kalau C-nya 1, ingat rumus alkana itu apa sih? C N H 2N plus 2. Nah, kalau N-nya itu 1, otomatis 2 kalikan 1, 2 tambah 2, 4. Berarti yang ini CH4 itu adalah C ke 1. Namanya adalah metana. Nah, yang kedua, CH2A6 itu adalah etana. Ingat, met, et. Kemudian C3H8 itu adalah propana. C4H10 itu adalah butana. C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana. Kemudian ada C8H18 itu oktana, C9H20 itu nonana, C10H22 itu adalah dekana. Nah, perhatikan ya ini ya. Nggak ada yang berbeda. Belakangnya pasti akan selalu berakhiran ana. Nah, ini makanya disebut senyawa alkana. Kalau misalnya nanti kita bilang ada senyawa alkena dan alkuna, maka akhirannya yang awalnya di sini ana jadi ena, misalnya metena. Kalau misalnya itu alkena. Tapi kalau alkuna berarti dia metuna. Nah, jadi di sini kita hanya melihat berdasarkan jumlah atom C-nya saja. Nah, di sini 2 atom C, C1 ini C kedua. Nah, C2 itu apa sih? Adalah etana. Sekarang kita lihat C2H6. Cocok enggak ini? Kita hitung C-nya 2 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Berarti C2H6. Nah, ikatannya tunggal. Nah, dia pasti namanya etana. Kemudian yang kedua di sini bisa diperhatikan, C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ingat, kalau di sini C-nya 3, berarti 3 kalikan 2, 6 tambah 2, 8. Berarti dia pasti akan rumusnya C3H8. Nah, C3H8 ini juga bisa kita hitung. C-nya 1, 2, 3. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cocok ya. Namanya adalah propana. Ini saling garing. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, bedanya nanti kalau kalian sudah bicara dengan alkena alkona, pasti ada ikatan lengkap. Di sini karena ikatannya tunggal semua, maka disebut senyawa alkana. Karena senyawa alkana itu adalah senyawa yang jenuh, yang ikatannya tunggal. Nah, oke, next. Nah, kemudian ya perlu saya tekankannya, di sini ada hal yang harus kalian hafal. Deret homolog alkana ini harus kalian hafal. Ya, ini kunci. Jadi kalau kalian nggak hafal, nanti akan kesulitan di belakang. Jadi saya wajibkan kalian harus hafal deret homolog alkana yang jumlahnya ada 10 ini. Ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya alkil. Sebenarnya alkil itu apa sih? Tadi kita kenal yang namanya alkana. Sekarang alkil. Alkil itu disebut cabang. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Makanya disebut alkil, gugus alkil, gugus cabang. Nah, misalnya alkana itu, ya cabang itu ibarat kayak gini ya. Misalnya ini saya punya pohon, ya. Nah, ini pohon ya. Nah, di dalam pohon itu dia memiliki cabang. Nah, misalnya pohon, cabang ini ya. Nah, di cabang ini cabangnya kan ranting ya. Ranting ini nanti akan memiliki ranting ya. Kan mungkin ranting. Nah, senyawa organik itu juga seperti itu. Jadi ini dia akan memiliki pohon yang paling besar. Ini pohonnya, ibarat itu rantai induknya, rantai yang jadi utamanya. Kemudian dia memiliki cabang. Jadi senyawa organik itu senyawa yang sangat mungkin sekali dia memiliki cabang, ya. Karena strukturnya kan sangat sangat beraneka macam gitu kan ya. Jadi yang namanya alkil itu adalah cabang. Ya, ini cabangnya ini namanya alkil. Jadi alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Makanya akhirannya diberikan akhiran il. Nah, dari rumus yang awalnya alkana itu rumusnya adalah C NH2N plus 1 plus 2 ya awalnya ya. Karena kehilangan satu atom H, otomatis dia jadi plus 1. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ada chat. Bentar. Kontrol.
Ya, saya belum bisa lihat chat ya. Nah, oke. Kok pen jadi apa ini? Kurang paham ya. Maksudnya apa ini? Pertanyaannya Kevin. Oke, ya saya lanjutkan. Di sini ya, ingat alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H, makanya akhirnya il. Jadi yang awalnya metana, nah, karena dia akhirnya il, ana jadi il, jadi metil. Ya. Terus kemudian etana jadi etil. Propana jadi propil. Butana jadi butil. Pentana jadi amil. Ya, saya tahu ini pertanyaannya dari Kevin berarti ini ya. Ya, konotasinya ya sebetulnya pentana itu juga bisa jadi pentil. Ya, pentil, ingat ya, pentil. Jangan yang lain ya. Tapi karena konotasinya ya kurang enak, ini kita namakan amil. Jadi C5H12 itu juga disebut juga pentana. Nah, berarti C5H11-nya itu disebut juga pentil atau amil. Tapi di sini saya membakukan amil ya. Karena kalian biasanya agak sedikit meleset-meleset seperti itu ya. Ya, saya paham sih pertanyaannya si Kevin. Kemudian C6H13 itu heksil. Nah, C7H15 heptana jadi heptil. C8 oktana jadi oktil. C9 norana jadi nonil. Dekana jadi dekil ya, seperti itu. Ini harus kalian hafal. Ini nggak boleh ditawar, yang ini kalian harus wajib hafal. Mau tawar-tawaran kalau ini. Oke, saya ya. Ini saya lanjutkan ya. Jadi di dalam senyawa hidrokarbon, selain kita kenal dengan rantai induk atau rantai utama, ternyata selain ada cabang, juga ada cabang yang bercabang atau cabang dalam cabang. Nah, kalau saya analogikan, misalnya ya, saya punya pohon nih. Nah, di dalam pohon itu, ya ini ya akar pohon, dia akan memiliki ranting, ya kan? Nah, ranting misalnya, ranting. Nah, di dalam ranting ini dia akan memiliki cabang lagi, ya, ranting yang bercabang. Nah, begitu juga senyawa hidrokarbon itu selain memiliki rantai induk, dia juga memiliki cabang. Nah, di dalam cabang itu ada juga cabang yang bercabang. Kalau misalnya saya gambarkan, misalnya ini saya tulis ada rantai, ini anggap aja ini sebagai rantai utama, rantai induk. Nah, di sini dia akan memiliki cabang. Nah, di dalam cabang ini bisa juga dia bercabang juga seperti ini. Ya. Nah, makanya ini saya tuliskan, nah ini seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini sebagai rantai induk, ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah sebagai rantai cabang. Jadi ada cabang dalam bercabang. Nah, bagaimana kita bisa mengelompokkannya? Nah, untuk mempermudahnya, kita akan mengenal dengan 3 cabang ya. Ada yang namanya cabang iso, cabang sekunder, dan cabang tersier ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau iso itu ada cabang di nomor 2 dari luar. Nah, makanya di sini ini saya untuk membantu anak-anak, di sini saya sudah saya tempelkan ya, ini deret homolognya berdasarkan ini alkil lah ya. Alkil atau alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, iso itu ada cabang di nomor 2 dari ujung terluar ya. Nah, misalnya ada rantai induk, ya, ada rantai induk ya, anggap ini rantai induk. Nah, iso itu gimana sih? Ada cabang, misalnya saya tulis ini, ya, ini C, ya, ini C, terus ini C, ini C. Nah, ini adalah iso. Karena apa? Ada cabang dari C nomor 2. Jadi ada cabang di nomor 2 dari luar. Nah, ini ada cabang di C nomor 2 ya. Di C nomor 2 dari luar. Ada satu cabang. Nah, gini ya. Jadi ini. Atau kalau saya tuliskan, ini nanti akan mengikat di rantai utama. Nah, seperti ini namanya adalah, seperti ini ya, seperti gambar ini. Ini adalah isopropil ya, isopropil. Nah, iso karena ada cabang di nomor 2. Nah, karena sebetulnya kalau ini masih ada atom C, ini bisa nih ya. Tapi karena ini tidak ada atom C atau atom C, ya udah seperti ini ya. Jadi ini namanya adalah isopropil.
Nah, kenapa propil? Nah, kita melihat dari jumlah atom C-nya. 1, 2, 3. 3 itu apa? Propana. Karena dia alkil, dia cabang jadi propil. Jadi namanya adalah isopropil. Nah, terus yang kedua, ini kan baru 3 nih. Bisa juga saya tulis yang lain. Misalnya ini C, C, C. Nah, C. Seperti ini ya, ada cabang seperti ini namanya apa ini? Nah, ini namanya iso karena dia ada ini C1, C2 ya. Kalau kita dari luar kan seperti ini. Jadi C ini ada cabang di C nomor 2 dari luar. Nah, ini namanya adalah iso. Nah, kita lihat jumlah atom C-nya berapa? 4. 4 itu butana, berarti butil. Jadi isobutil. Nah, seperti itu. Ada nggak contoh lain? Nah, ada misalnya ini sudah ya, ya. Nah, ini saya gambar lagi kalau misalnya ada C, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sini ya ujungnya mau dikat ya. Ini namanya adalah 5 itu apa? Amil ya, pentana, tapi nah, alkilnya adalah amil. Bisa juga pentil ya, tapi kita akan lebih dibiasakan dengan amil ya. Nah, ini berarti namanya adalah iso amil. Nah, oke ya. Walaupun sebetulnya penggunaan cabang bercabang ini ya jarang, tapi wajib harus kalian tahu ya. Soalnya tidak jarang juga soal-soal yang seperti ini juga keluar ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sekunder. Sekunder seperti ada satu cabang di bagian terdalam. Nah, maksudnya seperti gimana? Kalau misalnya saya punya rantai induk, terus dia mengikat, nah, misalnya C ada yang seperti ini ya. Nah, ini. Nah, lihat. Ada perbedaan nggak di sini? Nah, ini 1, 2, 3, 4. Atom C-nya berapa? 4. 4 berarti butil ya. Ini sekunder butil, bukan isobutil. Kalau isobutil, C-nya, perhatikan di sini, C-nya dia mengikat di C nomor 2. Tapi kalau kalau sekunder, ini kan sekunder butil ya. Ini sekunder butil. Sek butil itu dia, nah, agak masih pisah ya. Eksbutil, cabangnya dia berada di bagian paling dalam. Paling dalam itu paling dekat dengan rantai utama ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi ada seperti ini. Nah, itu kan butil. Nah, udah 3 ya, 4. Nah, ya dia akan mengikat di sini. Nah, ini namanya adalah sek. Nah, karena dia berapa? 5 ya. Berarti sekunder amil. Seperti itu. Nah, kemudian sudah ya. Nah, yang ketiga adalah tersier. Jadi tersier itu jika ada 2 cabang di bagian terdalam. Lihat, bedanya di sekunder itu cabangnya C cuma 1. Nah, ini C ini ya. Ini cuma 1 cabang bercabangnya 1. Tapi nanti kalau ini di tersier itu ada 2. Jadi kalau ini saya gambarkan seperti ini. Ya, ada 2 cabang. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu amil. Berarti ini ters amil. Atau tersier amil. Nah, terus kalau misalnya seperti ini, nah, 4 ya, berarti dia adalah ters butil. 4 itu butana ya, berarti kalau alkilnya ters butil ya. Ingat ya, di sini saya sering mengingatkan kepada anak-anak untuk menghafalkan deret homolog alkana. Karena ini nyawanya ya. Nanti kalau kalian tidak hafal ini, kalian akan kesusahan. Tata namanya akan kesusahan. Masa setiap kalian mau menentukan tata nama, kalian harus buka-buka ya kan. Kalau misalnya kalian sudah hafal itu mudah cepat ya nanti ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tata nama alkana. Ingat ya. Tata nama alkana itu kita ngikutin tata nama secara IUPAC ya. Ini sudah standar internasional. Jadi ada sebenarnya nama trivial,
dan nama IUPAC. Yang kita pakai IUPAC yang buat standar, semua nama sama. Kalau nama trivial itu kan nama dagang. Kalian nyebut di sini, mungkin di sana beda. Nah, jadi kan untuk mensamakan persepsi kita pakai nama IUPAC. Nah, pada alkana rantai lurus, ya ada yang bertanya, akhyar. Ya kalau misalnya Raisen berarti bertanya ya artinya. Nah, pada rantai lurus hanya menambahkan n di depan nama senyawa. Nah, ini masih saya tulis ya. Ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 itu apa? Lihat di daerah sini, C6. Oh, C6 itu adalah heksana. Karena ini rantainya lurus semua, kita tambahkan N di depannya. N heksana. Artinya normal heksana. Jadi rantai alkana yang lurus. Ya, alkana yang katanya karbon dengan karbonnya membentuk rantai lurus itu dinamakan N-heksana, normal heksana. Ya. Nah, kemudian pada alkana bercabang, nah, kita harus dua yang ditentukan. Pertama, kita harus menentukan rantai utama. Nah, rantai utama itu rantai yang paling panjang atau rantai induk. C-nya yang paling panjang, yang paling banyak. Kalian cari dimanapun C-nya yang paling panjang itu baru namanya rantai utama. Nanti sisanya itu adalah cabang. Nah, kalau misalnya kita sudah tentukan dari sini, ya ini boleh nggak Us kalau kita ngambilnya dari bawah sini, dari bawah sini terus ke atas terus ke kanan, boleh nggak? Boleh, sama aja. Ujung-ujungnya ini juga jadi cabang. Cabangnya di C yang nomor ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau saya ngambilnya dari 1, 2, 3, 4, kira-kira cabang di sini nomor berapa? Dia mengikat C nomor berapa? C nomor 2 kan? Nah, kalau misalnya rantainya saya dari sini, yang C-nya yang 1 dari sini, ini C-nya yang di bawah ini mengikat di C ke berapa? 2 kan? Sama kan? Nah, karena sama itu tidak masalah. Nah, kalau sudah ditentukan rantai utamanya, sekarang kita lihat cabangnya. Oh, cabangnya C1. Cabangnya C1, CH3. CH3 itu apa sih? Nah, CH3 kan dari CH4, metana. Kehilangan satu atomnya jadi CH3, berarti metil. Berarti ini namanya gugus metil. Ini cabang ya, gugus alkil metil. Ini juga metil, ya gugus abang metil. Nah, sekarang kalau sudah beri rantai, ya jadi cabangnya tadi dia mengikat di nomor C keberapa? Nah, misalnya kita sudah menghitung yang paling panjang dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah, ini agak sedikit bergeser ya, tidak apa-apa. Nah, ternyata metil yang pertama itu ngambilnya dia mengikat di C kedua. Yang metil yang kedua dia di C ketiga. Kalau dibalik boleh nggak Us? Boleh, sama saja. Kan hanya pencerminan juga sama aja ini ya. Jadi nggak masalah. Ujung-ujungnya tetap C-nya cabangnya tetap mengikat di C kedua dan C ketiga. Nah, sekarang metilnya ada 2, gugusnya berapa? Nah, sekarang kalau untuk penanamaan, kalau sudah mendapatkan ini semua, tinggal kalian urutkan saja, ya. Jadi pemberiannya aturannya adalah posisi alkil, ya. Posisi alkil nomor berapa? Nah, di sini masih ada 5 menit cukup ya. Posisi alkil. Di sini ada nomor 2 sama nomor 2 sama nomor 3, ya. Jadi kalau ini 3,4 dimetil butana benar nggak? Salah, ya. Ini harusnya 3. Nah, jarak antara angka dengan angka itu kita pisahkan dengan koma. Nah, oh ini 2 ya, maaf ini C kedua 2, koma. Nah, ini terus dapat ini ya 3 di C ketiga kan? Nah, 2,3. Nah, terus apa ini? Metil. Metilnya ada berapa? Ada 1 sama 1. Berarti jumlah metilnya ada 2. Kalau 2 itu kita pakai di. Nah, strip di jarak dipisah dengan strip. Kemudian di metil. Nah, kemudian habis di metil, nah, itu kita pisahkan lagi. Nah, kita langsung ditambah dengan nama rantai utama. Rantai utamanya apa di sini? Rantai utama lihat 1, 2, 3, 4. 4 itu apa? Oh, C4 itu adalah butana. Berarti namanya adalah 2, 3 dimetil butana. Nah, ini kalau misalnya ini kan kurang lengkap ya penjelasan di sini ya. Penjelasan di sini kan kurang lengkap. Saya sudah memberikan yang paling lengkap ya. Nah, sebetulnya yang 4 dimetil ini sebetulnya nggak perlu pakai strip ya. Ini harus langsung butana. Nah, jadi di sini hanya dijarak oleh spasi. Jarak antara angka dengan angka itu koma, jarak antara angka dengan
nama alkil itu dengan atau huruf ya itu dengan strip, kemudian yang terakhir rantai induknya itu nggak perlu diberikan batas seperti strip ataupun koma, dia cukup dikasih spasi. Nah, cukup sampai sini ya. Nah, ini penjelasannya kan agak kurang baik ya. Ini saya ngambil di buku juga. Makanya saya berikan ringkasan yang paling tepat di sini. Ya. Nah, ini tepat. Nah, ini ya sama ya. Ingat, pelan-pelan saya jelaskan. Untuk aturan tata nama alkana itu kita pertama harus lihat nomor alkil. Itu adalah posisi. Posisi cabang, kemudian nama cabang, nama alkil itu nama cabang, kemudian baru ditambah rantai utama. Penambah rantai utama itu nggak perlu pakai strip ataupun pakai koma, cukup spasi saja. Nah, ini ada senyawanya di sini buat latihan. Ya, oke, pertama kita lihat. Rantai utama diberi nama alkana. Sekarang kita lihat dari sini ya, gambar sini. Kita cari rantai utamanya dulu. Ini yang saya ringkas ya, aturan ringkas tata nama. Yang awal tadi agak di skip aja nggak apa-apa. Sebenarnya sama, cuma ini untuk melengkapi. Kita lihat, ini satu, yang bawah ini dua. Kita ambil yang sini aja. Set dari bawah ke atas. Nah, sini ya. Udah sampai sini. Kemudian, kira-kira ke kiri atau ke kanan? Ya harus ke kanan, biar dapat C yang paling banyak. Oh, udah ke kanan. Nah, udah sampai sini ya. Kira-kira lurus atau ke bawah? Untuk dapat panjang, berarti harus ke bawah. Nah, kira-kira kan yang sangat mungkin kan ini. Ya, ini adalah rantai utamanya. Sekarang, kita harus memberikan nama cabang disebut lebih dahulu. Nah, sekarang cabangnya ada apa aja? Nah, sekarang kita sebutkan cabangnya. Ini cabang, ini cabang, ini cabang, ini cabang. Ya, 1, 2, 3, 4. Kita sudah dapat 4 cabang. Ya, kemudian disusun menurut abjad dan diberi awalan menyatakan jumlah cabang tersebut dan disambung dengan nama rantai utama. Nah, lihat cabangnya ini sama enggak? Cabangnya sama. C1 kan? Nah, C1 itu adalah metil. Ini adalah metil. Bisa juga cabangnya 2. Nah, ini metil. Ini metil, satu metil tuh. Ini juga metil. Ini metil. Nah, sekarang kita lihat, kita harus melakukan penomoran terhadap rantai utama. Rantai utama ini harus kita beri nomor. Jadi ingat, kita tentukan rantai utama, nah, sisanya cabang. Habis menentukan sisanya cabang, kita harus memberikan penomoran rantai utama. Dari mana? Dari kiri atau kanan? Nah, kalau sini kiri, sini kanan. Yang paling tepat menggunakan yang mana? Yang kanan atau kiri? Nah, lihat. Di sini, kalau saya nomor C1-nya dari sini, ternyata cabang terdekat itu adalah di nomor 2. Tapi kalau saya melihatnya dari yang sebelah sini, C1, C2, C3, ternyata cabang terdekat itu di C nomor 3. Anak-anak harus memilih cabang yang paling dekat. Ya, ingat, cabang yang paling dekat. Nah, ini waktunya kurang dari 1 menit lagi. Pasti akan segera keluar ya. Nah, kalau sudah keluar langsung masuk lagi. Ya, jangan lupa. Ya, ini C-nya berarti yang dari kanan ya, karena dia letak cabang terdekat itu kalau kita menghitung penomorannya dari yang paling kanan. Berarti ini 1, C1, ini C2, ini C3, ini C keempat, posisinya ya, ini C kelima, terus ini C keenam, ini C ke-7. Nah, udah dapat nih C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang tinggal kita susun. Oke, sudah saya record. Nah, oke. Kita mulai lagi ya. Ingat C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah dapat ya. Nah, ini biar enak. Cabangnya saya beri warna yang hijau. Ini cabang metil. Ingat ya, cabang itu nggak harus metil. Bisa juga ada yang etil. Kalau etil berarti C-nya 2. Ya. Jadi emang di sini kalian akan kesulitan kalau kalian belum bisa menghafalkan deret homolog alkana. Jadi mau nggak mau kalian hafalkan dulu deret homolog alkana. Wajib ya. Wajib kalian harus menghafal deret homolog alkana. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung lihat yang paling bawah ini. Ya, ini adalah rumus yang akan kita pakai, rumus untuk ma. Yang pertama adalah nomor alkil. Nah, di sini disebutkan ya. Kalau tadi kan yang di depan tadi kan nggak jelas informasinya. Ini ada tanda strip, tanda koma. Ya, jelas ya. Nah, di sini nomor alkil dan posisi cabang. Sekarang lihat di sini ya,
ada berapa jenis cabang? Cabangnya hanya metil saja atau ada cabang yang lain? Oh, semuanya hanya CH3, berarti semua cabangnya adalah cabang metil. Sekarang kita lihat cabang metil ada di berapa nih? Di 2, di 3, di 4, dan di 5. Berarti saya tuliskan ya, ingat penulisan antara angka. Nah, angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Berarti ini kita lihat cabangnya dari 2 ya. Cabang 2, cabang pertama 2, terus cabang yang ketiga berapa? Cabang yang kedua itu adalah 3. Oke. Dapat lagi. Terus berapa lagi? 4. Ya, 4 ya. Terus 2, 3, 4. Terus yang terakhir cabangnya di 5. Oh, banyak ya cabangnya ya. Nah, sekarang ini kan udah angka. Angka dengan angka dipisah koma. Kemudian kan ini pasti akan angka dipisahkan dengan huruf. Itu harus strip. Nah, setelah nomor alkil, yang kedua itu adalah nama cabang. Nah, cabangnya ini apa nih? Nah, ada berapa cabang nih? Satu jenis cabang. Cabangnya adalah metil. Ya, cabangnya metil. Ditulis dulu metil. Tapi metil ini ada berapa? Berapa cabang metil yang ada? 1, 2, 3, 4. Dia mengikat di C kedua, C ketiga, C keempat, dan C kelima. Ya, karena mengikat di 4 tempat, berarti namanya adalah ini ya. Di itu untuk 2, tri itu untuk 3, tetra itu untuk 4, penta itu untuk 5, dan seterusnya. Ikutin yang kaidah yang awal tadi sama. Karena ini ada 4, berarti namanya 2, 3, 4, 5 tetra. Ya, ini disambung saja tetra. Nah, 2, 3, 4, 5 tetrametil. Nah, sekarang yang terakhir adalah nama rantai utama. Ingat, rantai utama jaraknya ini nggak perlu dikasih strip, itu nggak perlu, langsung aja ya. Ini cukup spasi. Nah, sini ya. Nah, rantai utamanya C7, C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7 itu apa sih? Nah, makanya kan kalian harus hafal kan. C1 metana, C kedua etana, C ketiga propana, C keempat butana, C kelima pentana, C keenam heksana, C ketujuh heptana. Berarti tetrametil heptana. Nah, penamaannya seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat namanya. Ya. Nah, sudah dapat ya. 2, 3, 4, 5 tetrametil heptana. Namanya seperti ini. Bisa juga dibalik dari nama kita menggambarkan strukturnya. Itu juga bisa jadi ya. Sering di soal-soal seperti itu. Nah, tolong ini benar-benar dipahami dulu, pelan-pelan dulu. Intinya kalian akan kesusahan kalau kalian tidak menghafalkan deret homolog alkana tadi. Tapi kalau kalian sudah mencoba untuk menghafalkan, itu akan mudah. Ya, ini contoh soalnya langsung susah ya. Soalnya kenapa? Karena kita akan menggunakan aturan-aturan di sini. 1, 2, 3, 4. Biar aturan di sini jelas. Jelas kepakainya itu di mana sih? Prioritasnya itu di mana sih? Itu akan kepakai. Kalau strukturnya seperti ini, kan ini strukturnya kan rumit. So, ya, sebenarnya nggak rumit sih. Karena masih satu cabang. Kalau 2 cabang, 3 cabang itu baru rumit ya. Tapi setidaknya dengan menggunakan rumus ini, aturan keempat ini itu bisa dipakai. Tapi kalau strukturnya masih sederhana, kalian menemui soal yang lain, pasti bakal bingung ini sebenarnya yang mana dulu yang didahulukan. Nah, seperti itu. Nah, harusnya ada contoh soal yang lain ya. Sebentar, saya carikan, saya sudah memberikan soal harusnya. Nah, ini ya, contoh soalnya ya. Contoh soal ini. Ternyata terpisah jauh ini dari slide yang awal tadi. Lihat, ini sudah enak ya, sudah ada penamaannya. Nah, untuk mempermudah slide ini pertahankan sebentar. Saya kopikan. Oke, saya kopikan PPT-nya dulu. Saya kopikan biar mudah kalian. Nah, ini. Biar mudah. Nah, ini. Oke. Sebentar ya, ditunggu sebentar. Nah, oke.
Sekarang saya screen lagi. Screen lagi di sini. Nah, lihat ada dua contoh soal. Soalnya ini lebih mudah daripada yang tadi. Ya, saya sengaja ini soalnya lebih mudah dan waktu kita masih sekitar 10 menit. Cukup ya dua soal. Sifat fisik, sifat kimia, insya Allah cukup. Nah, sekarang lihat di sini kita, ini rantai utamanya sudah sangat jelas ya. Ingat, kita harus menentukan rantai induk, ya, harus menentukan rantai induk dulu. Nah, sekarang kalau kayak gini kita ada soal ya, soal 1 sama soal 2. Nah, ini tak gambar nih soal 1, ini soal 2. Kita kerjain dulu yang soal nomor 1. Ya ingat, aturan pertama cari, terserah ya. Tadi di aturan seperti itu, kalian menggunakan gimana yang lebih mudah terserah ya. Yang pertama harus kalian tentukan rantai induk dulu. Ya, rantai induk. Rantai induknya sekarang kita cari. Rantai induk itu adalah rantai dengan atom C terbanyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena ini sudah digambar berarti enak. Nah, ini 7. Ya, 7. Oke, saya coret. Sisanya berarti dia adalah cabang. Kalau ini induk, berarti sisanya cabang. Cabangnya ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang sini ini cabang. Ini namanya cabangnya apa? C1 itu apa? Lihat C1. Nah, ini metil. Tulis aja metil. Langsung kalian tulis, biasakan. Besok tertib ya ditulis kayak gini bermudah. C yang kedua. Nah, ini terus ya. Nah, C kedua apa ini namanya adalah C2H5 ya. Kalau kalian hitung hanya juga sama 5. Karena C kedua, karena dia cabang, berarti namanya etil, dari etana jadi etil. Nah, ada 2 jenis cabang. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita langsung menentukan penomoran. Penomorannya gimana Us? Mau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kita lihat cabang yang terdekat di nomor berapa. Kalau saya pakai dari kanan ke kiri, cabang terdekat itu di C ke-3. Tapi kalau saya dari kiri ke kanan, cabang terdekat itu nomor 4. Berarti salah. Harus yang kita mulai dari yang kanan ke kiri. Berarti ini benar ya penomorannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah benar ya? Nah, udah dapat tuh. Sekarang ingat rumusnya. Rumusnya adalah nomor cabang ya. Nah, ditambah nama cabang. Nah, baru ditambah nama rantai induk. Nama rantai induk. Nah, rantai induknya itu adalah C7. Ya, sudah jelas ya. Kita langsung dulu cabang. Nah, cabangnya ada 2 Us, etil sama metil. Kira-kira kita pakai. Ingat, kalau ada cabang yang seperti ini, kita harus menggunakan dengan aturan alfabetis ya, diurutkan secara alfabetis. M sama E itu duluan mana? Ya duluan E. Nah, sekarang kita tulis ya. Karena duluan E berarti kita dahulukan dulu. Berarti namanya 4 ya, kita tulis 4. Etil kan? Huruf kan? Angka kehurufan dipisah dengan ini 4 etil. Nah, ada 4 etil. Kemudian cabang lagi. Cabangnya udah selesai belum? Ada 2 jenis cabang. Cabang yang kedua ditulis. Nah, ini cabang lagi nih. Metil. Metilnya ada di berapa? Di C yang ke-3. Mengkat di C ke-3. Berarti 3 metil. Ingat ya. Jeda antara angka dengan huruf itu adalah strip. Tapi angka dengan angka itu adalah koma. Nah, 4 etil, 3 metil. Nah, sekarang kita lihat rantai, ya udah kan nama nomor cabang udah, nama cabang udah, tinggal nama rantai induk C ke-7. C ke-7 itu apa? Iya, C ke-7. Oh, C ke-7 adalah heptana. Tinggal tulis saja heptana, dipisah spasi aja ya. Enggak usah pakai strip. Heptana. Oh, ini tulisan saya masih jelek ini ya. Oke, jadi namanya 4 etil, 3 metil heptana. Kenapa? Karena disusun berdasarkan alfabetis. Yang di sini di spasi ya, bukan di strip. Nah, soal nomor 1 selesai. Sekarang soal nomor 2. Nah, ingat yang pertama kita tentukan rantai induknya. Nanti yang paling panjang. Oh, ini sudah jelas ya, sudah dibantu. Ya udah, kita langsung dapat. Nah, langsung dapat
Nah, kemudian kita hitung C-nya paling dekat dari mana. Kalau dari sini jelas jauh ya. Nah, C paling dekat dari C keempat nih kalau kita C1-nya dari sini. Makanya kita pakai yang dari kanan ke kiri. Ini C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya itu adalah cabang. Ini cabangnya kita lingkarin dulu aja. Kita tentukan cabangnya. Nah, ada berapa jenis cabang di sini? Ada 2 jenis cabang. Ini cabang metil. Cuma jumlahnya berbeda ya. Cabang metilnya ada 3. Ini cabang metil, metil 1, metil 2, dan ini metil ke-3. Nah, kemudian sisanya yang di sini adalah etil. Etil ya, C2 ya, etil ya. Nah, sekarang kita susun berdasarkan alfabetis. Nah, di sini sudah mulai kan, akan kelihatan. Kalian akan mengetahui aturan-aturan yang di depan tadi. Kalian sudah memiliki PPT-nya, kalian bisa pelajari. Nah, ini PPT-nya agak sedikit saya update, nanti saya upload lagi. Ya. Sekarang kita lihat di sini penamaannya. Ingat penamaannya, aturannya di atas ini. Oke, saya ya. Nah, pertama adalah nomor cabang. Nomor cabangnya berapa aja nih? Cabang, ada metil sama etil, 2 jenis. Etil sama metil duluan mana? Prioritas mana? Etil, ya. Berarti kita tulis etil, dia mengikat di C keberapa? C ke-5. Berarti 5 etil. Terus kan ini masih ada cabang lagi kan? Nah, cabangnya apa setelah ini? Metil. Di berapa ini? Oh, ini 2. Duanya kok ada 2, Us? Ya, kita tulis semua. 2, terus ada 4. Nah, kita tulis ya. 2,4, kemudian strip ke metil. Nah, gini ya. Strip ke metil. Nah, habis di strip ke metil, kita apa ini? Sudah dapat nomor, sudah dapat nama cabang, terus tambah nama rantai induk C8. C8 itu apa? Lihat di sini C8. Oh, C8 itu oktana. Berarti di spasi okta. Tunggu di sini. Di sini hampir aja ya, ada yang salah nih. Oke, yang salah yang mana kira-kira? Nah, di sini yang di depan itu kenapa benar? Etil, etilnya hanya ada 1, ya. Tapi di belakang etilnya ada berapa nih metilnya? Maaf, metil 224. Metilnya ada berapa jumlah metil? Ada 3. 1, 2, 3. Kalau 3 berarti ada awalan. Nah, sebelum metil ada awalan tri. Jadi 224 trimetil, baru yang belakang 8 itu adalah oktana. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Jadi pembelajaran sebenarnya seperti ini saja ya. Oke. Sebenarnya waktunya sudah selesai ya. 43 ya. 2 menit lagi. Ya, saya cukupkan saja. Saya buka untuk suara. Nah, oke. Ya, silakan kalian bisa buka kalau misalnya ada pertanyaan. Nanti akan saya lengkapi ya. Video ini akan saya lengkapi terus saya upload di YouTube. Di bagian awal, di bagian luar saya selesai sampai mungkin sifat-sifatnya juga. Nah, ini silakan kalau misalnya yang ingin bertanya, sudah saya buka, kalian bisa aktifkan sendiri untuk suara bisa kalian aktifkan sendiri, audionya udah saya aktifkan kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau diam berarti sudah cukup. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Aman? Oke, ada yang ngechat. Aman, oke. Ya, nanti videonya akan saya lengkapi. Saya upload di YouTube. Terus tugas kalian wajib menghafalkan deret homolog alkana. Ya. Habis itu besok kita akan banyak latihan. Saya kasih PR latihan, kemudian kita masuk ke alkena. Ya. Mungkin besok langsung saya selesaikan untuk alkena dan alkuna itu bisa. Ya, karena kita juga belum bicara tentang belum berbicara tentang cabang dan cabang. Nah, di sini akan saya sampaikan lewat YouTube juga. Jadi tolong tetap dipantengin ya di YouTube-nya ya. Oke, selanjutnya
berkaitan dengan sifat fisika alkana. Nah, jadi sifat fisik ya. Nah, ada beberapa sifat fisik dalam senyawa alkana. Yang pertama itu adalah ya. Yang pertama itu adalah sifatnya dia nonpolar. Nah, kenapa nonpolar? Karena dia senyawa organik. Ya. Ingat, senyawa organik itu sifatnya nonpolar, ya. Oleh karena itu dia bisa larut juga dalam senyawa nonpolar. Nah, senyawa nonpolar itu apa? Senyawa yang organik. Nah, makanya yang kedua tidak larut dalam air, karena air itu kan H2O ya. Air itu H2O, dia adalah senyawa anorganik. Ya, anorganik dan dia sifatnya polar. Ingat prinsip like dissolve like. Yang nonpolar akan larut dalam senyawa nonpolar, yang polar akan larut dalam senyawa polar. Nah, tidak larut dalam air itu karena sifatnya nonpolar. Nah, misalnya minyak itu nggak bisa larut dalam air. Ya iya, ya kan? Minyak itu soalnya dia senyawa organik, dia itu nonpolar, sedangkan air itu polar. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, semakin panjang rantai karbon, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Ya, maksudnya kalau kita bandingkan antara C yang 3 ini ya, dengan C4 yang seperti ini kan 3 ya, propana dengan butana. Nah, yang atas ini propana karena C3H8, yang bawahnya C4H10. Kalau kalian sudah bisa menghafal termolar dengan rumusnya itu cepat. Nah, ini C4H10 itu adalah butana, otomatis yang C4H10 ini dia titik-titiknya lebih tinggi ya daripada yang C3 ini. Nah, kemudian titik-titik alkana rantai lurus itu lebih tinggi daripada alkana rantai bercabang. Maksudnya seperti ini. Rantai bercabang ya, ini saya garis bawahi sama yang rantai lurus. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau andai saja saya punya C4H10 atau C4 ya. Nah, kalau misalnya saya punya senyawa yang seperti ini, kan semakin banyak atom C, otomatis titik didih sama titik lelehnya kan semakin tinggi. Nah, kalau misalnya sama-sama rumusnya sama, tapi yang satunya lurus, yang satunya bercabang, otomatis lebih tinggi yang lurus. Nah, C4 kan seperti ini ya. Bisa juga saya gambarkan C4-nya seperti ini. Bercabang seperti ini. Nah, kira-kira lebih tinggi yang mana titik didihnya? Ya, yang rantai lurus yang tidak ada bercabang ini. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian alkana suku rendah C1 sampai C4 itu berwujud gas. Kan kita lihat ada C1, C2 sampai bla 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 sampai bawah sampai C10 ya. Nah, metana, etana sampai dikana ya C10 ya. Nah, C1 sampai C4 itu dia berwujud gas. Jadi di alam misalnya ada alam kita kenal dengan gas rawa misalnya ya. Terus kalian kenal ada yang namanya bukan gas rawa ya. Ada kalian kenal dengan metana gitu ya. Kemudian kalian kenal dengan etana. Semuanya dalam keadaan gas di alam ditemukan. Nah, kemudian setelahnya C5 sampai C10 yang wajib kita tahu ya. Sebenarnya kalau kita urutkan dari termolog alkana yang lain itu masih ada, tapi cukup karena termolog cukup sampai C1 sampai C10. Nah, itu berwujudnya cair. Ya, dan kemudian ke bawahnya itu wujudnya sampai mendekati padat ya, sampai bahkan ada yang padat seperti itu. Nah, ini di bawah ini adalah heksana C6H14, ini wujudnya cair. Nah, senyawanya seperti ini. Kalian akan sering mencoba ketika di dalam lab. Ya. Nah, yang biru ini adalah atom C. Yang putih itu adalah atom H. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Nah, kemudian kegunaan alkana. Kegunaannya sebetulnya ini sangat familiar ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah gas LPG ya. Itu gas LPG yang sering kita pakai, yang berwarna biru ataupun hijau itu ya. Itu ada beberapa komposisi senyawa hidrokarbon ya. Misalnya ini dia mengandung propan sama mengandung butan. Nah, kandungannya pun berbeda, komposisinya berbeda. Propana sebanyak 60%, kemudian butana sebanyak sisanya ya 40%, misalnya seperti itu. Nah, tadi dijelaskan bukannya tadi kalau misalnya C1 sampai C5, nah lihat ini C1 sampai C5
Nah, ini C4 ya. Oke, C1 sampai C4 nggak apa-apa ya. Ada juga yang C1 sampai C5, ini C1 sampai C4 berwujud gas. Nah, peralihan nanti. C1 sampai C4 itu wujudnya dia apa tadi? Gas. Tapi kita lihat kok di dalam LPG itu bentuknya cair. Ya, sebenarnya itu bentuknya gas karena ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi. Akhirnya berwujud cair ya, seperti itu. Makanya ketika itu ya ketika gas itu nanti dialirkan ya buat misalnya masak yang keluar kan gas kan seperti itu. Nah kemudian ini ada N-heksana digunakan sebagai pelarut organik. Ingat ya sini ada N-heksana berarti artinya dia adalah rantai lurus normal heksana berarti C C C C C C nah C6 ya H14. Nah itu adalah N-heksana normal heksana digunakan sebagai pelarut organik ya. Ini sangat umum sekali. Berwarna putih bening ya, berwarna bening tidak berwarna. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kemarin ini sudah sering saya jelaskan ya berkaitan dengan RON, decent octane number itu tergantung dari berapa isooktananya, berapa komposisinya. Nah, bensin itu mengandung isoktana dan N-heptana. Ini kandungan dalam bensin, dalam bahan bakar kalian. Nah, misalnya ketika kalian beli entah itu Pertalite, Premium, Pertamax, yang Dex atau Plus ya terserah ya, itu pasti akan mengandung isoktana dan N-heptana. Nah, rumusnya pun beda. N-heptana, heptana itu berapa? 7 ya. Berarti ada yang namanya N-heptana ya. Heptana itu berarti dia 7. Berarti rumusnya seperti ini. Rantai lurus ya. 6, 7. Nah, kemudian ada yang namanya isooktana. Ingat, iso di sini isooktana itu beda ya, bukan cabang, tapi dia rantai senyawa struktur secara keseluruhan. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini. Oktana itu 8 ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah senyawa isooktana. Sedangkan yang di atasnya ini adalah senyawa N-heptana. Nah, ini adalah senyawa yang terkandung di dalam bahan bakar kita, premium. Nah, nanti komposisi kandungan isooktana itu yang menentukan reset octane number, angka oktanya. Entah itu C80, C90, C70. 7% ya C70, 80% C80. Ya, seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya. Ya, semoga cukup membantu. Banyak salam maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.